Ya, oke. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Nanti seperti biasa, 30 menit terakhir kita latihan ya. Ya, kita masuk minggu ke berapa nih? Minggu keempat, minggu kelima. Ya, oke. Ya, minggu kemarin kita sampai mana? Anda ketemu sama rumus apa kemarin? Saya kasih rumus, ada di rumus ini. Oh, ada di sini ya. Ya, ini rumusnya ya. Ini latihan kemarin ya. Oke, apa rumusnya? Update weight ini ya. Ini adalah update weight. Update weight, rumusnya adalah WN plus 1. WN plus 1 sama dengan WN plus learning rate, kemudian dikali dengan TN dikurang dengan GN ya, dikali dengan XN. Kayak gitu ya. Oke, hari ini kita akan masuk di sini update weight. Kita gali lagi ya. Kemudian kita lihat kekurangan dari perseptron, kekurangan dari perseptron. Habis itu kita masuk kepada multilayer perseptron ya, arsitektur dari multilayer perseptron. Kemudian nanti kita bahas sigmoid function. Kemudian kita bahas 10H ya. 10H function. Kemudian kita bahas softmax ya. Softmax function ya, ini satu ya. Oke, kemarin saya cuma kasih rumusnya aja ya tentang update weight ya. Kemudian saya minta Anda pakai aja gitu ya. Suara saya terdengar kah? Iya Pak, kedengaran Pak. Jelas ya. Oke, Yes. saya matiin aja lah. Saya matiin wajah saya ya. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam sedikit tentang weight ya, tentang update weight. Nanti ketika masuk di multilayer perceptron, Anda ketemu algoritma namanya backpropagation ya. Nah itu backpropagation itu yang intinya gitu ya. Oke, nanti kita bahas ini itu sebenarnya adalah error ya. Ini adalah error. Kemudian ini adalah learning rate ya. Ini adalah learning rate. Ini adalah input gitu ya. Ini adalah input. Kemudian ini adalah weight ya, weight sebelumnya. Weight di looping n ya. Ini adalah kita n plus 1 ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan, ini saya pengen basicnya banget ya. Nanti ketika Anda masuk di multilayer perceptron, ibaratnya sudah paham banget gitu ya. Kemarin kita bahas, ini adalah neuron, ini adalah perseptron, kemudian di sini ada weight ya, ada bias gitu ya, atau W0 gitu ya. Kemudian di sini ada X1, di sini ada W1, kemudian di sini ada X2, kemudian ada W2 ya. Ini simple aja. Nanti inputnya bisa banyak gitu ya. Nanti weightnya juga bisa banyak gitu ya. Kita bikin simple aja, kemudian nanti ada apa namanya summingnya, summing junctionnya.
kemudian di sini nanti ada activation function ya. Di sini activation function. Nah, output dari activation function ini adalah kalau di sini bilangnya Y ya. Nanti di referensi lain ini dikatakan sebagai Y head gitu ya. Oke, saya pakai istilahnya ini dulu. Nah, kemudian ini adalah perceptron. Ini adalah perceptron satu. Kemudian di sisi lain kita punya data. Kita punya X1, kita punya X2, kita punya Y. Jadi kalau dilihat dari data kemarin, kita punya 4 data ya. Nah, ini dia ya, kita punya 4 data. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Ini 121, 114, 210, 195, 16,8, 15,2, 9,4, 8,1. Kemudian Y-nya kita pakai istilah D di sini ya. Kita pakai istilah D di sini. Kita pakai D. Kemudian D-nya itu ditentukan dari datanya ya. Di sini dikatakan ini termasuk C1, ini termasuk C2. Kemudian kita ketemu sama untuk menentukan C1, C2. Ini ya. Oke ini ya. Jadi yang plus 1 sama min 1. Oke ini ya. Jadi yang C1 plus 1. Ya ini adalah plus 1. Ini adalah plus 1. Ini adalah min 1. Ini adalah min 1. Karena ini termasuk C1, ini termasuk C1, ini termasuk C2, ini termasuk C2. Kemudian nanti ada nilai W1 ya. Ada nilai W1, W0, W1 sama W2 gitu ya. Mungkin nggak linear di sini. Nanti kita punya W1, W0, W1, W2. Nanti ini ada misalnya di inisialisasi gitu ya. Nanti coba kita bikin ini sedikit apa namanya, coret-coret di itemnya ya. Saya coba pakai NumPy. Anda bisa install, ini masih sederhana lah. Nanti bisa kita kerjain bareng-bareng. Ya taruh di JST aja. Okay. Ya coba ya saya pakai contekannya ini ya. Ya, oke. Ya ini namanya Jupyter Lab ya. Anda kalau mau install ya nanti install Python. Install, mau sekarang juga silakan install Python. Terakhir sekarang 39 ya. Jadi kalau mau install minimum 36 lah ya. Minimum Anda install versi 36. Udah gitu bisa install Anaconda ya. Install Anaconda. Nanti di Anaconda ada Jupyter Notebook ya. Sama Jupyter Lab. Ini saya nembak langsung ke Jupyter Lab-nya. Kalau Anda mau buka apa namanya Anaconda Navigator itu tampilannya kalau di Windows tinggal klik aja di start ya, Navigator ya, mudah-mudahan nggak nge-lag jaringannya. Anaconda
Ya, ini dia. Ya, ini Anaconda up. Jadi silakan install Python-nya, install Anaconda. Nanti Anacondanya akan tampil seperti dia, nasiran. Ya, oke. Ya, ini ya, ini Anaconda Navigator. Nanti Anda run ini, Jupyter Lab ini, atau Jupyter Notebook. Tadi saya nembak langsung pakai command prompt, pakai Jupyter Lab ya. Nanti kita ngodingnya di browser seperti ini ya. Oke, ya ini adalah Jupyter Lab ya. Jupyter Lab ini karena dia interpreter ya. Kalau Python kita bisa eksekusi baris per baris gitu ya. Oke, jadi silakan install Python-nya, kemudian install Anaconda ya. Nanti di Anaconda akan muncul dashboardnya seperti ini ya. Nanti yang di run ini launch ya. Nanti tampilan RAM-nya seperti ini. Tadi saya nembak dari command prompt ya, saya run Jupyter Lab ya, bisa seperti itu optionnya, atau buka dari Anaconda Navigator, Anda launch dari sini gitu ya. Ya, ada yang chat. Ya, silakan. Oke, kita lanjut aja. Nah, nanti coba kita sedikit coding di sini ya. Kita punya X1, misalnya X1. Nanti saya pakai array aja juga. Nanti saya rubah ya, tapi coba kita lihat. Katanya. Berapa dia? 121. Kemudian 14114. Kemudian 210 sama 195. Ini adalah X1-nya. Ini masih list ya. 16,8. Kemudian 15,2. 15,2. Kemudian 9,4 sama 8,1 ya. Kemudian D-nya 1 minus 1 gitu ya. Oke, kita lihat nanti ini saya running. Jadi kalau saya lihat ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah D gitu ya. Nanti saya pakai library namanya NumPy ya. Jadi saya import dulu, import NumPy SNP. Oke, ini numeric Python ya. Kalau ini list ya, ini list. Jadi kalau kita lihat di sini, print atau type dari X1 itu adalah list ya, dia list. Nanti kalau kita lihat di di sini itu semuanya dibawanya ke metrik ya, dibawanya ke metrik semua di sini. Ini metrik gitu ya. Ini metrik X1, ini metrik X2 gitu ya. Jadi nanti di sini ada X1, ada W1, ada D gitu ya. Nanti kalau W-nya bisa saya ambil, nanti kita bisa rubah-rubah ya. Misalnya W-nya saya ambil aja di sini, weight. W sama dengan berapa nilainya? Yang error mana ya? Ini error ya. Minus 30
300, coba kita masukin minus 30, kemudian ini B-nya ya, minus 12,30, minus 12,30, kemudian A minus 30 sama 300 ya, sama 300. Kemudian nanti ada learning rate, saya bilang aja alpha. Alpha misalnya adalah berapa dia? 0,01 ya. 0,01. Nah, ini datanya ya. Ini datanya saran. Nah, sekarang kita masuk ke import NumPy SNP. Oke. Ya, di sini ya Anda sudah dapat ini ya, sudah dapat C++ ya. PHP, Java juga ya, ini sederhana aja. Kemudian di sini coba kita tarik jadi metrik ya, kita tarik jadi metrik. Kemudian di sini kita lihat bentuknya ya. Oke, di sini ada xn ya, ada xn ya, ini x. Kemudian di sini ada plus 1 ya, 121 16,8 gitu ya. D-nya adalah 01. Itu kalau kita jadikan sebagai input di sini. Input. Jadi saya bisa bilang input itu sama dengan, saya mau bikin jadi array ya, np kemudian array ya. Kemudian di sini kita panggil datanya ya. Di sini ya np array. Kemudian kita langsung aja sebenarnya bisa ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini adalah vektor. Di sini kita ambil apanya? Datanya ya. Di sini adalah elemennya. Ya. Oke, coba saya ngikutin. Ya, oke. Tapi saya ambil di sini datanya adalah di sini ya, inputnya ini plus 1, ini plus 1 buat bias ya. Kemudian ini saya tarik dari x1 indeks 1, x1 indeks 0 ya, sorry. Jadi di situ plus 1 sebagai apa namanya? Konstanta ya. Kemudian di sini ada x1 indeks 0. Kemudian ada x2 indeks 0. Kayak gitu ya. Itu adalah input pertama aja lah ya. Input 1. Oke, kemudian kita panggil input 1 seperti ini. Ya. Ini datanya ya. 1,121 16,8. Ya, ini saya ambil indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 ini berarti yang ini. 121 sama 16,8. Bisa dipahami. Jadi kalau saya jelaskan sedikit, saya punya list ya di sini. Saya punya list x1, kemudian datanya itu saya ambil di sini 121 114 210 195 gitu ya. Ini adalah sebuah list ya, list. Jadi di struktur data di Python ada namanya list ya. Oke, kemudian di sini ada indeks ya. Kita punya indeks. Ini adalah indeks ke 0 ya, ini indeks ke 0. Ini indeks ke 1, ini indeks kedua, ini indeks ke 3 gitu ya. Jadi kalau saya ambil x1 indeks 0, maka nanti ini adalah 121. Saya ambil x1 indeks 1, maka dia adalah 114. Kayak gitu ya. Oke, kemudian ini saya satukan menjadi namanya variabel input 1. Kemudian ini adalah cara bikin vektor tadi ya, vektor atau matrik lah. Matrik dengan orde 1.
Oke. Kemudian saya butuh apa lagi? Saya butuh weight ya. Saya butuh weight di sini. Nah, nilai weight-nya ini itu bisa kita ambil langsung dari nilai weight yang pertama di sini ya, weight ya. Jadi kalau saya konversi langsung menjadi katakanlah weight sama dengan NTRI dari W ya, saya bilangnya apa di sini? W, oke, W. Ya, kita lihat, kita panggil weight-nya. Ya, oke, itu ya. Ini sudah dalam bentuk array ya, dalam bentuk metrik vektor ya. Minus 1230, minus 30, 300. Ya, saya coba panggil di sini. Kemudian kita punya D di sini. Ya, D di sini. Kemudian nanti kita cari Y-nya. Mungkin saya butuh fungsi ya. Saya butuh fungsi. Kita define aja fungsinya. Fungsinya berarti def, kemudian signum. Katakanlah inputnya adalah Z ya. Kemudian if Z lebih besar sama dengan 0 ya, maka dia adalah return sama dengan return 1. Kemudian else ya, kita bilang return sama dengan 0 gitu ya. Oke, error ya. Oke, kita panggil signum. Kita panggil signum. Kita panggil 10. Kita print signum sama dengan 10. Outputnya berapa nih? 1 ya. Ini kalau saya panggil 100, outputnya kalau saya panggil 0, 1, tapi kalau saya panggil minus 1, jaganya ada 0. Oh, bukan 0 Pak, minus 1 Pak. Oke, saya define lagi. Saya panggil minus 10, minus 1. Gitu ya, itu fungsinya. Jadi kalau di Python seperti ini aja, def, signum, ini inputnya. Kita tidak perlu mendefine tipe datanya, langsung aja Z, nanti secara Python akan tahu Z itu apa gitu ya. Apakah integer atau float ya. Kalau string berarti di error nanti ya. Ya, seperti ini signumnya. Apalagi yang kita perlukan? Sudah semua. Kita perlu Y, output ya. Output ini adalah W transpose ya. Di sini ada W transpose. W transpose dikalikan dengan X-nya ya. Jadi kita butuh transpose W, kemudian kita kali dengan X, kemudian kita masukkan kepada signum. Jadi kalau saya panggil langsung, nanti harus pakai looping ya. Tapi coba saya bikin sederhana dulu. Ya, jadi si output itu sama dengan signum. Signum dari siapa? Signum dari apa tadi? W transpose ya, W transpose. Nah, si W transpose-nya itu rumusnya adalah kasih T di depannya. Ya, sebenarnya tinggal di googling sedikit juga bisa ya. Oke, ini ya. Masuk T ya, tinggal titik T. Oke, dia harus metrik, kita bisa harusnya. Ya, saya coba aja di sini. Jadi siapa tadi yang kita transpose? Weight ya. Weight transpose. Kemudian di sini ada perkalian ya. Perkalian dua buah matrik. Oke, mana dia rumusnya? Kali aja kali ya. Oke, ini dia contohnya ya. Kalau ini dot product, kita nggak perlu dot product, yang kita perlukan ini dot product bukannya. Ini dot productnya. Ini adalah ini dot product ya. Ini dot product ya. 1. Oke. Nanti pakai dot product aja udah bisa ya. Bagaimana caranya?
vektor A np dot oke, np titik dot dari koma input ya. Oke, outputnya berapa dia, kita print output ya. Nanti kalau ada salah kita benerin lagi ya. Ya, di sini outputnya adalah berapa dia, plus 1 ya. Oke, salah kita. Signal dev output signal. Oke, apa ini? Type error for x np dot. Oke, saya breakdown aja deh. Kita breakdown aja. Coba wait transpose. Oh iya. Oh, dia. Ya ini karena satu ya dia. Ya di sini ada ini. Kita pengennya dia supaya metrik ya. Coba kita lihat save-nya. 31 ya. Oke. Gimana caranya supaya jadi 31? Resave. Oke. Kita buat replay. Oh, harus simpan. Ya, coba kita run lagi. Kita lihat save-nya sekarang. 31 ya. 31. Kalau 31 berarti dia sudah berdiri kayak gini ya. 31 berarti kita nggak buat transpose dong. Dia sudah transpose. Ya, berarti di sini kita nggak buat transpose. Tapi masalahnya di inputnya ya. Nah, input. Oh, input 1. Sorry, saya salah di sini juga ya. Input 1. Ya, betul. Input satunya kita lihat save-nya. Input 1 save 31 ya. Kita resave aja. Input 1 kemudian resave menjadi berapa? 31 juga. Dah tuh beres. Kalau kayak gini berarti langsung bisa kita dot product outputnya adalah sinyalnya juga. Udah 31 loh ini. Save. Input save. Ya satu ya. Oh, belum saya ini ya. Kita simpan dulu dalam sebuah variabel. Kita panggil lagi, udah 31. Kita panggil lagi tim. Udah sama-sama 31. mp.wait input 1 signal. Coba kita panggil di sini input 1 ini. Kita panggil wait. Udah ini. Oh, dia di dimensi. Oh, saya di
Save weight. Harusnya gitu ya. Save with line. Save weight. Ya, biasa ini kita lihat. Bentar, ya, coba kita run lagi. Tiga ya. Yang satu. Berapa dia? Ini kan? Satu. Cara weight. Berapa dia? Saya lihat. Save 313. Ya, ini masih kan 31 ini vektor. Ya, kalau kita transpose ya berarti langsung sini. Signal, oke, saya beberapa ini. Itu dia ya, gampang banget sebenarnya. Anda paham apa yang saya lakukan? Nilainya adalah 1, outputnya adalah 1. D-nya mana? D-nya itu yang ini ya, D. Ya, berarti yang ini ya. Kita tentukan error dulu ya. Atau update langsung bisa sih. Update langsung. Nah, ini kan sudah nih. Ini sudah, kemudian ya di sini ada pengecekan error ya. Jadi if the index 0 dikurang output ya, output misalnya kita katakan apa tidak sama dengan 0, dan bisa aja sederhana aja ya, ini error ya. Oke, ya udah beres itu. Ya, jadi sengaja saya bikin kayak gini biar Anda bisa lihat ya, ini kita nggak perlu resave. Jadi sebenarnya saya salahnya di input tadi ya, di input ini ya. Ya harusnya input 1 tadi ya. Dia bilang input, jadi dia nariknya yang bahkan nggak ada narik di sini ya, pakai input yang lain. Ya, oke. Anda bisa paham apa yang saya lakukan? Ya. Pak, mau tanya Pak. Ya. Itu yang paling bawah itu kan if-nya sesuai D-nya bukan Pak? Ya betul, ini D-nya, ini saya ambil D. Kalau ya. di soalnya D-nya kalau gimana ya, kalau nggak sesuai gitu Pak? Ya, itu belum lanjut. Belum Ini ya, cuma ngecek aja ya. Ini nanti if di sini bisa banyak lagi. Ini baru ibaratnya baru satu data ya. Oke, tadi sebenarnya saya salah di sini ya. Saya nggak manggil input 1, tapi saya manggil input doang. Ya, ini sebenarnya tadi perintah saya udah benar ya. Di sini saya malah manggil input bukan input underscore 1. Ya, karena di sini kenapa saya transpose? Karena saya pengen dot product ya. Di dot product itu cuma ibaratnya pasangan gitu ya, perkaliannya tapi pasangan gitu. Misalnya kayak gini 1 kali 4 gitu ya.
2 kali 5, 3 kali 6 gitu ya. Bukan perkalian 2 buah matrik ya. Kalau perkalian 2 buah matrik, nanti ada lagi rumusnya. Nah, ini multiplying matrix. Jadi, ini saya kenalkan sedikit tentang Python ya. Yang ini adalah list ya, ini list. Saya bisa datanya saya simpan dalam list. Ya. Sebenarnya mau langsung ke matrix juga nggak masalah ya. Ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya, kemudian ini adalah data ya, ini D-nya. Ini berarti yang sama pertama, indeks 0, 1, 2, 3. Ini adalah weight-nya ya. Ini adalah, ini Pak saya kasih indeks ya. 1 adalah input sama gitu ya. Oke, kemudian X2 adalah input K2 itu ya. Kemudian ini adalah output dari data ya. Ini adalah output dari data itu ya. Kemudian ini adalah weight inisialisasi. Inisialisasi. Kemudian ini adalah learning rate ya. Ini adalah learning rate ya. Oke, nah ini nah kemudian ini saya mau pakai NumPy ya, saya mau pakai NumPy. Nanti bisa di looping ini ya. Untuk setiap data ini saya baru ambil satu data aja. Nanti kalau mau ini kita looping, bisa lebih kompleks lagi. Nah, kemudian di sini input 1 itu ibaratnya saya ambil di sini plus 1 ya. Ini kondisi X1 indeks ke 0, ini 121 ya. Kemudian ini X2 indeks ke 0. Saya jadikan sebuah array ya, saya jadikan sebuah vektor ini ya. Kemudian di sini input 1 saya kasih nama input underscore 1 seperti ini ya. Kemudian kita lanjut di sini. Saya cuma nampilin aja ya, ini 1 konstan. Jadi ini adalah gambaran dari yang inilah ya. Ini dengan nilai, ini adalah X0 gitu ya. Kemudian ini adalah nilai X1-nya. Ya, nilai X1-nya berapa tadi? 121. Ya, ini 121. Kemudian X2-nya kita buat berapa tadi? 16,8 gitu ya. Kemudian ini kadang-kadang suka jadi masalah ya, karena ini 3,0 ya, ini vektor ya. Tadi saya bikin reshape, saya pikir errornya di situ, ternyata saya salah di sini tadi ya. Saya manggilnya input saja, tidak input underscore 1, dia manggil yang lain. Ya, oke, jadi si weight-nya ini weight-nya kita inisialisasi ya, jadi minus 12.230 minus 30 300, kemudian ini save-nya ya, vektor ya 3 dia. Kemudian nah di sini saya bikin fungsi sig6, inputnya z, kemudian kalau z lebih besar sama dengan 0, betul atau tidak? Z lebih besar sama dengan 0, maka itu kita anggap sebagai plus 1, mana dia? Ya. Ini ya. Plus 1 ini ya, lebih besar sama dengan 0 ya. Ini sedikit codingannya aja. Def sig6 nama fungsinya, z inputnya. Kalau z lebih besar sama dengan 0, return 1, else return minus 1. Nah, ini manggilnya ya. Out saya bilangnya ini nanti y-nya ya. Ini kalau mau dibilang y juga silakan. Kalau dibilang y silakan. Saya panggil sig6 langsung ya. Ini adalah perkaliannya. Yang ini adalah perkalian yang ini nih. Ini adalah perkalian yang ini ya. Ini perkalian yang ini ya. Ini nih. Ya, 12 mana tadi ya. Ini ya. 121 16,8 yang ini ya. Oke, ini kita kali ya. Kita bikin ini rumusnya. W transpose kali X. Ya, jadi codingannya ini.
Ini W transpose, saya transpose langsung. Kemudian saya kalikan ini inputnya. Ini saya jadiin satu semua di sini ya. Sudah paham kan ya? Ini saya jadikan Y, berarti ini output Y. Kemudian saya sedikit ngecek aja. Nah, di sini kalau ada error, berarti kita update ya. Berarti nanti masuknya else-nya di sini. Nah, berarti Y is not defined. Saya belum run ini ya. Oke ya. Oke, berarti nanti kalau karena ini D0 ya. Nanti ini kalau mau dibikin satu looping besar ya. Berarti kalau ada error, berarti kita bikinnya di sini ya. Ini update weight-nya di sini Mas. If D tidak sama dengan 0 maka error. Nanti kita update. Ini kita update weight-nya ya. Di sini adalah proses update. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah mana? Sorry, yang ini kan nggak masalah ya. Nah, ini nggak masalah. Yang masalahnya itu adalah ketika masuk data kedua ya. Ini data pertama kan ya, no need to. Nanti kita bisa bikin satu fungsi lah. Oke, berarti kalau ini saya skip aja. Nah, nanti sebenarnya kita bisa bikin looping sih. Nah, di sini berarti saya bikin input 2 ya. Saya bikin input 2 ya, nantilah kita bisa bikin dinamisnya. Input 2, kemudian di sini kita pakai 1, di sini kita pakai 1. Weight-nya tidak berubah ya. Oke, kemudian signal masih, weight masih. Kita masuk ke sini ya. Ini enaknya dibikin looping nanti ya. Kita bikin looping nah, ini ya. Gitu. Kita bikin seperti ini. Kita ganti menjadi input 2 ya. Oke, ini masuk Y2 ya kalau mau dibilang ya. Misalnya kita bilang Y2. Ya, oke. Ya, saya belum running ini ya. Oke, hasilnya adalah minus 1 ya. Padahal harusnya adalah ya, ini saya narik D1 ya. Saya narik D1, kemudian di sini saya bandingkan dengan Y2. Kemudian kita lihat ada error. Itu ya, bisa dipahami. Ini adalah sedikit codingan dari hitungan Anda minggu kemarin ya. Saya pakai NumPy, kemudian ada sedikit fungsi signum ya. Nanti ini PR-nya adalah, jadi PR minggu ini coding ya. Oke. Ya, nanti Anda sedikit belajar tentang bagaimana looping di Python ya. Jadi kalau looping di Python dia dari collection data type ya. Ya, dia bisa nge-looping untuk setiap data yang ada di list atau yang penting collection data type. Ya, karena ini adalah error, maka kita update di sini. Nah, kalau saya lihat rumus update-nya, ini ya, atau rumus yang kemarin itu. Rumus yang kemarin itu, ya, ini ya. Saya belum ngomongin slope itu. Ya, ini dia. Jadi weight ya, mau dibilang weight 2 juga boleh lah. Karena dikasih indeks gitu ya, loopingnya. Di sini bilang aja W2. Pas aja lah sama dengan W ya. W apa weight? Weight ya. Weight ditambah dengan learning rate alpha ya. Alpha dikali dengan dikali dengan siapa? Nah, ini dia. D dikurang Y dikali X. D. D-nya berarti D berapa? Yang ini ya, D
D1 dikurang. Ini error nih. Nanti kita bahasnya sebenarnya ngebongkar errornya sih. Dikali dengan X. Ya, dikali dengan X berarti kali biasa ya. Dikali dengan X. Ya, X-nya tadi apa? Ya, data ya, input ya. Input berapa berarti? Input 2 ya. Input 2. Ya, nanti kalau error kita benerin lagi. Kita coba saya print aja. Print 2. Ya, hasilnya harusnya berapa? Ini nilainya ya. Coba. Weight ditambah alpha dikali ini kan dikali dulu ya. Nah, coba error enggak? Bener enggak? Bener ya? Bener ya? Oke. Yang ini kemarin kan salah ngitung ya? Iya Pak. Ya. Oke, udah beres tuh. Kayak gitulah. Ya, ini nggak susah lah ya. Tapi saya salahnya di sini ya. Tadi sebenarnya kalau benar di sini cepet tadi ya. Di inputnya saya mau pakai input bukan input underscore 1. Ya, oke. Nah, nanti gimana kalau di sini kan udah dapat nih. Ini kan nilai W2 nih. Ini nilai W2. Nilai W2 nanti kita masukin ke mana? Kita masukkan. Nanti kalau mau dirapihin ya, ini bisa lah kita bikin looping ya. Ini saya masih coba-coba aja. Nanti si nilai ini akan menjadi W2 atau weight 2 lah. Kalau mau bikin weight 2. Weightnya udah belum ya. Weight underscore 2 atau bikin seperti apa ya. Nanti sebenarnya ngoding di NumPy itu menyenangkan karena kayak matrik aljabar linear ini ya ini oke. Nah nanti si weight 2 ini akan kita masukkan ke mana, ke sini ya. Nah, jadi nanti ini harusnya bisa disambung di sini ya. Nah, ini ya, ini yang Y2 kita coba lagi ya, kita coba lagi Y2 nya kita coba lagi, tapi sekarang kita masukkan bukan weight tapi weight underscore 2 karena nilai weightnya sudah berubah, masih berbicara EJN2. Kemudian nanti ini bisa kita bikin sebuah fungsi ya, kita lihat apakah ada error atau tidak ya. Ya ini kalau saya running nanti bahaya ya, nanti kita running 1 ya. Kalau 1 kan berarti udah benar ya, karena dia kelas pertama seperti itu. Nah ini kalau saya bikin tugas minggu ini ngoding, kira-kira bisa nggak? Saya udah nyontohin di sini 2 ya, 2 data ya, 2 data. Nah nanti di sini kalau dia masih error, di-update lagi. Jadi sebenarnya nanti banyaknya di looping ya. Jadi kalau kita bicara JST nanti banyaknya di loopingnya. Looping itu adalah mengupdate nilai weight. Ya, ini kalau yang udah jago coding ini udah kelihatan ini polanya ya. Ada nanti looping ya. Ini bisa kita tentukan loopingnya ya, atau nanti kita tentukan errornya. Kalau di sini saya baru satu-satu data saya ambil. Nanti Anda bisa ngelooping, kemudian nanti ibaratnya ada misalnya 2 looping ya, looping 1, looping 2, looping dalam looping gitu ya. Nah, mungkin yang belum sedikit terbiasa di sini Anda harus paham konsep looping sama NumPy. Jadi saya pakai di sini dua library-nya satu ya, ada namanya NumPy, baru masuk di NumPy. Nah, tadi saya sedikit otak-atik di resave-nya, karena saya pikir tadi error di sini, tapi ternyata tidak ya. Awalnya saya yakin tadi ya, karena dia satu dimensi aja. Saya transpose, maka nanti kita np dot ya. Ya, jadi nanti sedikit Anda harus paham looping di looping di Python ya. Jadi kalau di Python kalau mau nge-looping ya, konsepnya kalau kita punya collection data type ya, atau saya contohin aja langsung ya, nanti bisa juga ya, kalau saya panggil X1 tadi 1 benar 1 ya,
Nah, ini saya nge-looping di sini ya. Ini kan X1 nih datanya ya. Kalau saya for item atau data in satu yang print satu seperti ini ya, datanya X1 for data in X1 error ya, X1 mas ini data ya kayak gini ya. Oke. Jadi si data ini akan ngambil satu-satu ya. Jadi looping pertama ambil data pertama, looping kedua ambil, looping ketiga ambil, looping keempat ambil gitu. Nah di sini berarti kita bisa kenakan operasi di sini. Kita mau apain gitu. Itu untuk satu ya. Jadi kita bisa bikin apa namanya dua looping. Gitu. Ya silakan dipikirkan. Ya oke. Itu sedikit demo ya. Walaupun belum selesai karena nanti Anda bisa kotak-katik di sininya, di loopingnya mau seperti apa. Saya baru sedikit demo. Di sini bikin fungsi di Python ya, lebih sederhana daripada di C++ atau Java ya. Tidak perlu kita berikan di sini misalnya in gitu ya, seperti itu. Nggak perlu kita bilang outputnya misalnya in gitu ya, nggak. Input sama outputnya langsung bisa dipahami oleh Python-nya seperti itu ya. Jadi di sini saya belum masuk ke looping, saya baru ambil satu data ya. Saya baru ambil data pertama, di sini data kedua. Nah, kemudian di sini tadi sudah saya ambil juga. Kemudian weight-nya udah saya update sekali ya. Kemudian alpha juga di sini sudah saya gunakan. Input 1 di sini sudah saya ambil nih gabungan antara konstanta 1, kemudian X1 ya, ini data pertama indeks ke 0, X2 indeks ke 0 ya. Kemudian ini udah ya sama ya. Yang weight-nya juga yang weight itu ya, weight enggak saya ubah ya. Ya, sebelumnya dihapus sama saya ya. Harusnya ada ya. Mana weight-nya? Dihapus sama saya. Harusnya ada ini. ke arah dari W. Ini ya. Nah, ini list kita konversi ini jadi vektor ya. Oke, kalau enggak kita running aja. Ya, udah. Oke, kita run. Sudah kita run. Oke. Ini weight-nya. Kemudian ini musuhnya. Ya, ini saya langsung ya. Jadi Y atau Y1 di sini. Ya, kalau mau dibilang Y1 ya silahkan. Y1, di sini Y1. Ya, nanti bikin indeks saja. Signum ya. Ini berarti ada transpose, ada dot ya, ada operasi apa itu? Ya, dot product ya namanya. Dot product kita kalikan yang sejajarnya ya. Oke, kenapa saya perlu transpose ya? Error. Coba lah, tapi outputnya benar ya. Ya, nanti bisa dilihat lagi. Ini kalau nggak ditranspose, input 1 ini belum balik. Ya, oke, tidak ada error. Saya masuk ke data kedua.
Di sini ada error, kemudian saya langsung update di sini langsung ya. W2 weight alpha rumus yang kemarin. Oke, udah. Nah, tugasnya berarti anak sen dikasih tugas coding ada semangat ini ya. Ya, jadi tugasnya saya bilang tugas lah. Tugas 1. Tugas ya. Kalau tugas berarti 2 minggu ya. Jadi tugas gunakan bahasa pemrograman Python ya. Bahasa pemrograman Python. Ya. Kemudian nanti tugasnya adalah buatlah sebuah project kecil untuk mengupdate nilai weight. Mengupdate nilai weight. Gitu ya. Nanti banyak di looping di sini. Ya, oke. Nanti bayangannya adalah tadi ya. Nanti ibaratnya satu nanti bisa tentukan misalnya ada nilai maksimum. Nanti namanya thresholdnya ya. Thresholdnya tuh ada 2. Ya, thresholdnya bisa banyaknya looping ya. Banyaknya looping. Ya, kalau mau gampang sih Anda tinggal searching aja di Google banyaknya. Tapi ubah menjadi nanti gunakan bahasa pemrograman dan gunakan NumPy ya. Gunakan NumPy ya. Jangan pakai list. Looping ini nanti dibilangnya epoch ya. Looping atau epoch. Nah, misalnya kita bisa set epochnya atau loopingnya misalnya bisa dinamis ya. Misalnya setting pertama 50 gitu ya. Ya, nanti yang kedua bisa masuk di, tapi kalau di sini errornya udah pasti ya. Karena kita nggak perlu menentukan error. Misalnya 0,0 dingin amat ini. Nanti kalau masuk di backpropagation baru nih. Jadi yang sekarang nggak usah, cuma nanti Anda bisa tentukan banyaknya looping. Ya, oke. Cukup ya buat codingannya. Silakan nanti dipelajari Python ya. Python, pernah coba Python? Ada yang pernah coba Python? Ya, jadi minggu depan Anda bisa demo lah atau 2 minggu. Seminggu cukup nggak codingnya? Cukup lah ya. Sebulanan. Sebulan Lama amat, minggu lah. 2 minggu. 2 minggu.
Oh, ngumpulinnya Minggu bentuk ya. apaan, Pak? Bentuknya demo. Oh, presentasi. Iya dong, presentasi. Python ya. Pak, saya jago PHP, Pak. Pokoknya Python aja. Ya, karena saya ngajarnya Python. Kalau pakai yang lain saya nggak kasih nilai ya. Silakan lapor ke kaprodinya siapa ya. Ya, karena sama aja sih saya menurut saya. Pakai Java mau pakai PHP, C++, konsepnya sama. Konsepnya sama itu kan mesin jahitnya aja ya. Pak, mau Ya, nanya, silakan. Pak Iqbal, kalau misalkan ada teman-teman mau nanya itu fast responnya jam berapa Pak ya? Saya tentang Ya, apa? ya kalau mau nanya ini tentang tugas atau tentang error Eh, di grup. bisa aja sih. Ya, saya respon sih cuma kalau lagi ngajar ya enggak. Ini aja ya aja nggak masalah. Oh, Heeh. siap Pak, siap, siap. Kalau nggak jawab nanti saya lagi ngajar gitu aja. Kalau malam ya sebelum jam 11 lah ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, jadi ya mungkin Anda belum pernah ya ngoding di browser seperti ini ya. Jadi karena dia interpreter bukan compiler ya. Bahkan nanti kalau ngoding web gitu ya pakai Django di Python bisa ya di sini juga ya. Bisa ditarik ke sini ngodingnya ya. Oke, itu jadi kalau anak sen nggak ada codingan ya, kayaknya ada yang kurang ya. Jadi tadi saya sedikit demo ya. Saya tadi nggak ini ya, nggak niat salah di sini ya. Ya, tadi tidak sengaja error di sini. Kalau tadi saya benar di sini, saya nggak perlu coba-coba resave tadi ya. Ya, tadi nanti dicek juga nih masalah dot ini ya, kenapa harus ditranspose ya. Kalau saya lihat ini kalau nggak ditranspose bisa apa enggak, nanti Anda coba ya. Saya coba ngikutin di sini, ditranspose ya. Karena nanti Anda harus paham bedanya vektor sama matrik ya. Tadi saya pikir karena dia adalah vektor ya. Saya ubah ke metrik dulu. Oke, jadi bisa coba-coba nanti. Ini mata kuliah aljabar linear ya. Kalau yang ini bisa dipahami cepat lah ya. Z ini inputannya. Nah ini Z ya. Ini adalah Z, berarti dihitung dulu. Transpose, masuk ke dot product. Masuk ke sig6, jadi Y1 ya. Nah, nanti ini bisa dalam looping gitu ya. Bisa dalam looping dibikin seperti itu ya. Buat ngecek errornya. Nah, jadi sebenarnya yang pengen saya omongkan hari ini tuh banyak ya. Tapi pas masuk ke codingan ya pasti lama kita jika ada error-error. Tapi itulah sedikit secara nggak langsung saya sudah mendemokan ketika ada masalah ya handle-nya gimana lah ya. Walaupun kalau mau gampang tinggal searching, googling codingnya gimana gitu ya. Oke, ini cuma saya pakai apa namanya? Ada library di Python namanya NumPy ya. NumPy ini digunakan ketika orang ngoding di metrik atau vektor ya. Ini aljabar linear sebenarnya. Nah, nanti kalau lebih ramenya dia pakai tensor ya, pakai tensor. Kalau sekarang kita baru vektor sama matrik. Nanti kalau main di deep learning dia pakainya tensor flow gitu ya. Sebenarnya matrik juga sih, ya, bisa dicoba nanti. Nah, ini bukunya kalau Anda banyak lah ya. Ini bukunya machine learning. Kalau mau cari yang apa namanya PDF drive-nya silakan Pak. Itu Saya bayar apa akses. gratis Pak? Ini Iya, ini belum saya ngomongin ini ya. belum lah. Oh, Siapa tahu di belum. sharing Pak. Ini harusnya saya off the record dulu ini ngomongnya ya. Sebentar saya off the record dulu. Saya takut di ban sama YouTube. Ya, video kemarin sempat ada yang di ban itu. Ada Apin Pak, tenang